Ibu Bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 6 November 2024. Saat ini bersama saya Pendeta Aritulus Haryanto, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu berkorban tanda mengasihi. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap-Mu dengan syukur kami oleh karena berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama menyatukan hati kami. Kami hendak memohon penyertaan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu itulah yang hadir bagi setiap kami, supaya di dalam kami hendak merenungkan firman-Mu pada saat ini, kami boleh dimampukan untuk kami bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Bacaan ini sesuai dengan bacaan harian kita pada hari ini. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang demikian sabdanya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkannya serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ketika ada pilihan berkorban atau mengorbankan, ketika ada dua hal itu, berkorban atau mengorbankan, pilihan mana yang kira-kira akan kita ambil? Kalau secara mungkin supaya kita bisa terlihat rohani begitu, kita akan mengatakan berkorban. Karena saya harus berkorban, saya mau berkorban gitu. Tapi kalau mungkin pada kenyataannya atau mungkin menuruti naluri kedagingan kita mungkin akan lebih memilih mengorbankan saja. Kenapa? Kalau berkorban itu ada sesuatu yang akan diambil dalam diri saya. Sedangkan kalau mengorbankan, saya tidak perlu apa-apa, biar orang lain saja yang akan kehilangan semuanya itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa atau pengalaman berkorban serta mengorbankan mungkin menjadi sesuatu yang saling berseliweran dalam kehidupan kita. Terkadang kita punya satu idealisme bahwa kita mau berkorban seperti Kristus yang juga telah berkorban bagi kita. Seperti dalam teks kita pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa saling mengasihi sama seperti Ia telah mengasihi kita. Kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu kasih seperti apa? Jelas adalah kasih yang mau mengorbankan dirinya. Kalau Yesus, dalam konteks Yesus, bukan hanya sebagian dalam dirinya, tetapi seluruh bagian dalam dirinya, yaitu nyawanya lah yang dikorbankan. Dalam konteks kita juga diajarkan, kita juga punya satu tugas
untuk juga mengasihi orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, yaitu melalui pengorbanan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar akan menghidupi idealisme kita bahwa kita mau berkorban untuk orang lain? Padahal kalau dalam kenyataannya saja, dalam keseharian kita yang kita alami, ketika kita mau mengorbankan kesenangan kita saja, kita akan berpikir berulang-ulang. Ketika kita mengorbankan sedikit kesenangan kita untuk kebahagiaan orang lain, apakah kita rela? Ketika kita mengorbankan sedikit keberhasilan kita untuk keberhasilan dan kesuksesan orang lain, apakah kita rela? Kalau kita mau mengorbankan sedikit apa yang kita punya untuk kemudian kesejahteraan orang lain, apakah kita rela? Jangan-jangan yang kita lakukan adalah sebaliknya. Merenggut, mengorbankan apa yang orang lain punya untuk kebahagiaan kita. Misalnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diminta untuk mengurusi satu hal. Tadi minta tolong, ayo Bapak Ibu, ayo saudara-saudari, Mas Mbak, urusi ya, ikut bantu urusin acara ini. Gitu. Nanti kita acara ini bareng-bareng. Kemudian respon kita adalah, enggak, dia aja, saya nggak bisa, dia aja. Apakah mungkin kita merasa bahwa kita benar-benar tidak bisa? Jangan-jangan bukan karena kita merasa tidak bisa, karena kita nggak mau untuk mengorbankan mungkin waktu kita, mengorbankan pikiran kita untuk sedikit pusing, mengorbankan waktu kita untuk sedikit tidak beristirahat gitu, untuk mengurusi suatu acara. Jangan-jangan malah kita rela, udahlah biar dia aja yang berkorban, saya nanti ikut-ikut aja, aku nanti jadi peserta saja. Peserta kan enak, duduk saja, duduk tenang, duduk diam, nanti ikuti acara dari awal sampai akhir, selesai. Bahkan nanti kalau ada yang kurang, nanti tinggal saya kritik-kritik aja. Kalau saya nanti ngurusi, saya sudah berkorban, saya sudah kemudian menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, masih juga dikritik, masih juga dianggap gak kerja dan lain sebagainya. Tapi bukankah itu idealisme yang kita punya? Ketika kita mau berkorban untuk kehidupan orang lain. Bisakah dan maukah kita untuk merelakan sedikit apa yang kita punya? Waktu kita, dana kita, mungkin materi kita, pikiran kita, kekuatan kita untuk membawa kebahagiaan kepada orang lain. Karena justru itulah bukti kasih itu. Kasih tanpa pengorbanan mungkin akan dibilang bahwa sebuah kasih yang pura-pura. Kita dalam keluarga kita pasti akan mengalami hal itu. Jika dalam keluarga kita tidak mau berkorban bagi anggota keluarga kita, yang hanya kita mencari kesenangan kita sendiri, pertanyaannya apakah kita yang benar-benar mengasihi keluarga kita? Kalau kita mau mengatakan bahwa saya mengasihi persekutuan saya, tetapi kita tidak mau untuk berkorban bagi persekutuan kita, apakah kita benar-benar mengasihi persekutuan kita? Jangan-jangan kasih yang kita punya hanyalah sebuah kasih yang klise. Kasih yang hanya kita ungkapkan dalam perkataan kita, tapi tanpa kita mewujudkan dalam tindakan kita. Berkorban adalah tanda kita mengasihi. Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Maukah kita, relakah kita mengorbankan sedikit yang kita punya dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan dan untuk mengasihi orang lain? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan syawat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau menghendaki kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami pun tahu bahwa ketika kami mengasihi sesama kami, pasti akan ada hal yang kami korbankan dalam diri kami untuk kami bisa menunjukkan kasih kami kepada sesama. Tetapi seringkali ya Tuhan, yang kami pilih bukan kami mau berkorban untuk orang lain, tetapi justru seringkali kami mengorbankan orang lain untuk kepuasan kami, untuk kebahagiaan kami, untuk kenyamanan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak melakukan sebaliknya. Ajar kami untuk mau merelakan sedikit dari apa yang kami punya dalam kehidupan kami untuk kebahagiaan, untuk kedamaian, dan untuk kesukacitaan orang-orang di sekitar kami. Karena itu adalah tanda bahwa kami mengasihi mereka. Tuhan ajar kami untuk bisa menunjukkan dan mewujud nyatakan kasih itu dengan nyata. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami pun bersama berdoa ya Tuhan,
untuk kepulihan saudara-saudara kami di dalam sakit dan dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krosmailianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Estri Wardani Made, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami serta anak-anak kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah proses penyembuhan, kepulihan yang saat ini sedang mereka kerjakan, Tuhan boleh hadir dan memberkati, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tegira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Butomo, Ibu Martini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Biarlah di masa tua mereka Tuhan, di dalam penurunan fisik dan kesehatan mereka tetap bisa menerima setiap keberadaan diri mereka, dan mereka pun dapat merasakan kedamaian dan kesukacitaan oleh karena pertolongan yang darimu. Kami juga menyerahkan ya Bapa setiap persoalan-persoalan pergumulan yang kami alami, baik pergumulan dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, ataupun juga dalam persekutuan kami. Kiranya Tuhan yang hadir menolong kami, ajar kami untuk bisa membagikan kasih kami secara nyata, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan ajar kami untuk bisa dan rela untuk berkorban demi kebahagiaan dan demi menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama kami. Di dalam Ya Kristus kami naikkan doa kami. Amin.